Sebelumnya, saya izin mengawali untuk membahas tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab konsumen. Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui apa saja hak, kewajiban, serta tanggung jawab konsumen, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa sih pengertian dari konsumen itu sendiri. Nah, di dalam buku sudah terdapat beberapa perbedaan definisi tentang konsumen. Yang pertama datang dari The Black's Law Dictionary, di mana The Black's Law Dictionary ini mengartikan atau mendefinisikan konsumen ini sebagai orang yang membeli barang atau jasa untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak ditujukan untuk dijual kembali. Lalu ada juga menurut O'Grady yang mendefinisikan bahwa konsumen adalah sebagai pengguna akhir dari semua barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu sistem perekonomian. Lalu ada juga menurut Shipman dan Canut. Di sini ia menggolongkan dua konsumen, yaitu ada konsumen pribadi dan juga konsumen organisasi. Perbedaannya adalah konsumen pribadi adalah orang yang membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri atau untuk keperluan rumah tangganya, dan dalam hal ini barang atau jasa yang dibelinya harus dikonsumsi sebagai pengguna akhir. Sedangkan konsumen organisasi mengacu pada organisasi swasta yang membeli produk atau layanan untuk dapat mengejar tujuan organisasi yang dibentuknya. Kita masuk pada pasal 1 angka 2 UPK pendefinisian dari konsumen, di mana konsumen adalah orang pemakai barang atau jasa di dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, orang lain, keluarga maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kata tidak untuk diperdagangkan ini meliputi barang atau jasa yang diterimanya tidak dialihkan kepemilikan atau kemanfaatannya kepada pihak lain, atau barang atau jasa itu tidak digunakan sebagai bagian dari proses produksi barang atau proses penyediaan jasa lainnya. Dalam beberapa definisi yang sudah dipaparkan ini mengandung arti bahwa konsumen yang dimaksud dalam ini adalah konsumen atau pengguna akhir, sebab ada konsumen yang membeli barang atau jasa untuk tidak dipergunakan sebagai kepentingan pribadi, melainkan digunakan sebagai bagian dari proses produksi barang atau proses penyediaan jasa lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hak-hak konsumen yang terbagi menjadi 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif internasional. Di tingkat internasional ini, hak-hak konsumen diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini diantaranya: yang pertama, hak untuk tahu informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan. Yang kedua, hak untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, hak untuk didengar keluhan dan tanggapan yang diungkapkan. Dan yang terakhir, terdapat hak untuk aman atas produk yang digunakan dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Lalu, perspektif selanjutnya adalah perspektif ius constituendum. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana UU ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, terdapat BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memiliki wewenang yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hak-hak konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas produk yang digunakan. Lalu yang kedua, hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang digunakan. Yang ketiga, hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Lalu perspektif terakhir yaitu perspektif Islam. Landasan hukum hak konsumen dalam Islam ialah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis. Hak-hak konsumen dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan etika bisnis yang baik. Beberapa hak konsumen dalam Islam meliputi
Yang pertama, ada hak atas kualitas produk. Produk yang dijual harus memenuhi standar kualitas yang baik dan tidak merugikan konsumen. Lalu yang kedua, hak atas informasi yang jujur dan transparan mengenai produk. Yang ketiga, hak untuk tidak ditipu, yang mana pelaku usaha harus bersikap jujur dalam memperjualbelikan barangnya. Dan yang terakhir, hak atas keadilan, mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban konsumen. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa saja hak-hak yang diterima oleh konsumen. Selain hak-hak, kita juga akan membahas apa sih kewajiban kita sebagai konsumen itu bagaimana. Dalam pembahasan ini ada dua perspektif tentang kewajiban konsumen, yaitu yang pertama menurut Ius Constitutum di Indonesia, yang mana tepatnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, di sini telah dijelaskan beberapa tentang kewajiban konsumen itu apa aja. Yang pertama yaitu konsumen itu wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan suatu barang atau jasa tersebut. Untuk apa? Untuk keamanan dan keselamatan kita sebagai konsumen. Terus yang kedua yaitu kita sebagai konsumen itu wajib beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu kita harus membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati. Dan tidak boleh kayak misal kita nego, karena kesepakatan awal udah segini, terus di pertengahan kita nego, itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu mengikuti upaya hukum apabila terjadi sengketa antara kita konsumen dengan pembeli. Dan apabila dari kewajiban tersebut tidak dipatuhi atau ditaati oleh konsumen, maka hak kita sebagai konsumen untuk mendapat perlindungan hukum tersebut bisa gugur ketika terjadi sengketa. Maka dari itu, kita sebagai konsumen wajib mematuhi dan mengikuti apa sih kewajiban kita sebagai konsumen tersebut, karena semua itu telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus yang selanjutnya menurut perspektif Islam. Di sini kita sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa aja sih kewajiban kita sebagai konsumen, terutama kita sebagai umat muslim. Di sini menurut Muhammad Abdul Manan, sebagaimana dikutip oleh Hafiz Furqani, terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kedermawanan, dan prinsip moralitas. Nah, dari prinsip tersebut akan sedikit diuraikan, yang mana pertama ada prinsip kebolehan. Kita sebagai umat Islam diperbolehkan untuk beli barang atau jasa sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Di situ juga ada prinsip kesederhanaan. Maksudnya gimana prinsip kesederhanaan itu? Prinsip kesederhanaan itu kita tidak menghambur-hamburkan uang ataupun mengeluarkan uang secara mubazir. Jadi kita sebagai konsumen harus membeli sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Tidak asal membeli, pengen ini, pengen itu. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena Islam melarang kita untuk menghambur-hamburkan uang, dan hal itu sama aja seperti halnya mubazir. Terus ada prinsip pertanggungjawaban, yang mana dalam prinsip pertanggungjawaban itu hampir sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita sebagai konsumen wajib bertanggung jawab atas apa yang telah kita akan lakukan. Kayak misal kita membeli sesuatu, membeli barang, kita wajib bertanggung jawab atas barang tersebut, seperti kita membayar barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Maka dari itu, kita sebagai konsumen harus benar-benar mengetahui apa sih kewajiban kita sebagai konsumen itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanggung jawab konsumen ya. Jadi, di dalam tanggung jawab konsumen tersebut pastinya merujuk pada konsumen.
yang mana konsumen itu menggunakan barang ataupun jasa itu harus sesuai petunjuk ataupun informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dan pastinya konsumen itu tidak boleh menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut. Jadi dalam tanggung jawab konsumen tersebut ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh konsumen tersebut. Yang pertama, kita sebagai konsumen itu harus memahami produk, bagaimana produk yang akan kita beli, serta harus membaca label ataupun beberapa informasi yang tercantum di dalam barang ataupun jasa yang akan kita beli atau akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu kita harus menggunakannya dengan bijak dan melaporkan ketika memang ada permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu kita itu juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Dengan begitu, setelah kita mengetahui beberapa aspek tentang konsumen, kita itu dapat berkontribusi pada pasar yang sehat dan pastinya berkelanjutan. Terima kasih.